Harga cabai rawit yang agak naik beberapa saat yang lalu, mungkin sekarang sudah mulai turun. Lebih saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Cabai mahal jangan makan pedas. Rumah mahal jangan beli rumah. Sekolah mahal jangan sekolah. Bodoh aja rakyat Indonesia. Kalau rumah sakit mahal jangan berobat. Mati aja semua rakyat Indonesia. Pajak mahal nggak dibayar. Sitah aja biar rakyat nggak punya kendaraan. Jalan kaki aja. Pesawat mahal nggak usah naik pesawat, ngesot aja jalan. Betul nggak Om Bowo? Kalau yang namanya beras mahal, puasa aja semuanya. Jangan makan nasi dulu, ya makan tiwul kayak mertuamu dulu, ya. Jadi begitu. Ya kalau ikan mahal makan cacing aja tuh Bani 58, oke? Salam waras Pak Prabowo. Rakyat lagi menggap-menggap dengan harga sekilo cabai yang sempat setara langganan wifi sebulan. Tapi tenang, Pak Presiden udah kasih saran kalau nanti harga cabai mahal lagi. Ini dia sarannya. Tapi saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Iya, kalau harga cabai mahal jangan makan yang pedas. Saran yang sangat menarik ya. Jadi nanti kalau harga rumah mahal jangan beli rumah. Kalau sekolah mahal ya jangan sekolah. Kalau rakyat protes jangan didengerin. Kalau obat mahal jangan sakit, mati aja langsung. Meroketnya harga cabai rawit di pasaran belakangan ini mendapat tanggapan dari Presiden Prabowo dan sejumlah menteri terkait. Kepala negara menyarankan masyarakat mengurangi konsumsi makanan pedas sementara waktu. Mungkin harga cabai rawit naik beberapa saat lalu, sekarang sudah mulai turun. Tapi saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas, kata Prabowo. Meski harga cabai sempat mengalami kenaikan, Prabowo menegaskan bahwa kondisi pangan di Indonesia saat ini dalam kondisi aman dan terkendali. Ia menilai stabilitas pangan di Indonesia merupakan pencapaian tinggi, karena Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Kita negara keempat terbesar di dunia dan bertahun-tahun kita selalu khawatir dengan keamanan pangan kita. Kita selalu khawatir kita harus impor dan saya monitor harga-harga sampai hari ini terkendali, ujar Prabowo. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut tingginya harga cabai disebabkan alur distribusi yang terhambat akibat kondisi curah hujan yang tinggi. Ia juga meminta pihak yang terlibat untuk menjaga alur distribusi agar harga terkendali. Karena memang curah hujan tinggi, distribusinya agak sulit, ucap Andi Amran Sulaiman. Kendati demikian, ia mengklaim pemerintah berupaya keras supaya kebutuhan stok komoditas tersebut terpenuhi. Yang terpenting adalah pada umumnya harga pangan stabil dan stok kita lebih dari cukup, katanya. Ada yang pidato jelang lebaran, cabai mahal, nggak usah makan pedas dulu. Terus itu Bani 58, ya jangan makan pedas dulu ya guys kalian. Itu perintah orang yang kamu dukung ya. Terus kalau begitu, kalau tomatnya mahal, jangan pakai asam dulu ya. Kalau gulanya gula merah, gula pasir mahal, Bapak jangan ngomong manis-manis dulu ya. Begitu Pak, ya caranya. Ya, kalau rakyat, ya kalau cabai lagi mahal jelang lebaran, ya nggak usah makan pedas dulu. Terus bapak-bapak di sana pejabat bagaimana kalau cabai mahal? Terus kalau harga daging sapi lagi mahal gitu ya, nggak usah lebaran dulu gitu ya Pak ya. Salam akal sehat aja Pak ya. Nah saran saya Pak, kalau gula pasir, gula merah lagi mahal, bapak-bapak dan pejabat serta pemimpinnya jangan ngomong manis-manis dulu, janji-janji manis dulu. Salam waras lu kuat katro. Ada yang tak Fadlizon official, ada yang tak Gerindra, ada yang tak Etrini, ada pula yang tak yang namanya Ririn, ada pula yang tak DPR. Ya, tentang
Saya menyindir masalah entut berut, ucapan janji-janji manis mengenai guru honorer, THR ojol, dan lain-lain. Saya kasih tahu sekali lagi, silakan tag sekalian presidennya. Ya, kenapa? Gaji honorer udah 3 bulan, jalan 4 bulan belum ada yang terima. Ya. Terus ketika sebelum jelang pemilu, mau sebelum kampanye besar-besaran, kenapa perangkat-perangkat desa diundang di yang namanya istana? Itu menjadi pertanyaan buat gua. Tapi kalian abaikan, ya toh? Kemudian katanya TNI itu netral, ya kan? Tapi liciknya kenapa? TNI diberi yang namanya amplop-amplop merah, isinya 1 juta, 1 juta. Ya kan? Jadi kemenangan 58% ini dari mana dapatnya? Menjadi suatu pertanyaan. Oke? Katanya TNI itu netral. Ya, katanya TNI itu netral. Jelas-jelas ada posko-posko di sana terpampang besar baliho, terpampang besar yang namanya spanduk, pilih Prabowo Gibran, netral endasmu. Katanya Polri itu netral. Ya, katanya Polri itu netral. Ya, tapi banyak yang anggota-anggota Polri itu coblos nomor 2. Oke? Kalau dibilangin begitu, mana buktinya, mana buktinya? Jelas sudah banyak itu ya terpapar, diupload orang di yang namanya media sosial ya. Tapi diabaikan ya. Terus tuntutan-tuntutan masalah pemilu ya. Diabaikan semua, ditolak. Ya, hukum-hukum yang namanya orang-orang kecil, terutama yang masalah kasus 7 tersangka tidak bersalah, selalu ditolak. Ada apa? Nih, saya pertanyakan. Janji-janji omong kosong, katanya honorer mau ditambah, ojol mau dikasih THR ya. THR ke-13 guru-guru, ditambah gaji 2 juta dan lain-lain, entut berut semua. Kenapa? Yang kalian naikkan justru MA ya, gajinya mencapai, kalau MA Mahkamah Agung kalian naikkan mencapai 161 juta gajinya, sedangkan MK-nya 121 juta, ya kan? Mana yang enak siapa, yang maju siapa, yang gemilang siapa, woi? Ndasmu, yang gemilang siapa? Siapa, saya tanya, yang gemilang? Mahkamah Agung, terus MK, ya yang gemilang apa gemilang? Gemilang dasmu, kau menggemilangkan, menggemukkan orang-orang yang berkepentingan, yang mementingkan untuk dirimu. Paham lu sampai di sini? Perangkat-perangkat desa selama ini yang kita curigai, ya ternyata itu ya banyak main di sana. Paham? Mana bangunan-bangunan? Nggak ada ya yang dibangun-bangun. Hanya perangkat-perangkat desa tertentu, hanya perangkat-perangkat desa yang punya nurani, yang punya adil, yang punya perasaan, ya mental-mental preman yang tidak pernah disogok. Tapi mana? Tidak disayangkan sama pemerintahnya kalau ada orang jujur yang model begitu kan. Nah, selalu disingkirkan. Itulah. Ya, terus kemudian kamu tak yang namanya Fadlizon, bilanglah sama Fadlizon, enggak teriak PKI, enggak ada puisi lagi nih, nah, enggak ada puisi lagi. Buat yang mana tukang gusur, tukang ngibul, enggak ada lagi nih. Ikan buntal, kamu selama ini teriak-teriak kalau yang namanya Jokowi itu PKI. Kok nggak ada teriakan PKI lagi, Fadlizon? Ya, kemudian ini pengusutan masalah korupsi. Saya kasih tahu, kenapa tersendat yang namanya